Bram dan Karina berhadapan. Semua kebohongan dan manipulasi Bram terbongkar satu persatu. Ibu mertua, Bu Ratna, yang selama ini tahu rahasia, akhirnya angkat bicara. Demi nama baik keluarga yang sudah hancur, ia terpaksa mengakui kebenaran. Pernikahan Alina dan Bram hancur di atas pondasi kebohongan. Selama 5 tahun, Alina menghadapi kenyataan pahit tentang suaminya dan sahabatnya. Namun, dari kehancuran itu, ia menemukan kekuatan untuk bangkit, memulai hidup baru, lebih kuat dan lebih bijaksana dari sebelumnya. Gimana kelanjutan ceritanya? Setting berpindah ke malam badai di mana Alina didorong rasa curiga yang tak terbendung mengaduk-aduk gudang. Ia menemukan iPad lama Bram yang layarnya retak namun masih terhubung ke iCloud keluarga. Ketegangan terbangun saat Alina mencoba menebak passcode berkali-kali hingga akhirnya terbuka dengan tanggal lahir anak mereka yang meninggal dalam kandungan dulu. Di dalam folder terhapus baru-baru ini, Alina tidak menemukan foto wanita telanjang, melainkan tangkapan layar chat dengan kontak bernama konsultan pajak. Isinya jauh lebih mengerikan daripada perselingkuhan fisik. Sebuah diskusi dingin tentang memalsukan dokumen adopsi dan kalimat yang menghancurkan jiwa Alina. Istrimu terlalu polos dan naif. Kapan kita beritahu dia kalau anak yang kita adopsi nanti sebenarnya adalah anak biologisku denganmu? Membuat Alina menyadari bahwa pengkhianatan ini sudah direncanakan bertahun-tahun, bahkan melibatkan Osa Luciul, calon anak mereka. Mari kita putar lambat dan bedah malam mengerikan itu detik demi detik. Pukul 2 dini hari, angin malam menghantam kaca jendela kamar utama. Di atas ranjang yang empuk, Bram tertidur pulas. Napasnya teratur, tenang, seolah ia adalah pria paling tak berdosa di dunia. Namun di sebelahnya, Alina terjaga. Matanya menatap lenggit-lenggit kamar dengan nanar. Rasa curiga itu kini bukan lagi benih. Ia telah tumbuh menjadi akar berduri yang melilit paru-parunya. Alina tidak bisa bernapas di ruangan yang sama dengan suaminya. Dengan langkah tanpa suara, Alina turun dari ranjang. Kakinya yang telanjang menyentuh lantai kayu yang dingin. Ia berjalan menyusuri lorong rumah yang gelap menuju satu-satunya ruangan yang jarang disentuh, gudang bawah tangga. Di dalam sana, udaranya pengap, bau debu dan kardus tua menyeruak. Berbekal cahaya redup dari senter ponselnya, Alina mulai mencari. Tangannya membongkar tumpukan berkas asuransi, album foto lama, hingga ia menemukan sebuah kotak sepatu berdebu. Di dalam kotak itu tergeletak sebuah iPad lama milik Bram. Layarnya retak melintang seperti cermin yang pecah. iPad yang kata Bram sudah mati dan rusak setahun yang lalu. Alina menekan tombol power. Logo Apple itu menyala terang, menyilaukan mata Alina di tengah kegelapan gudang. Baterainya tinggal 12%. Waktu adalah segalanya. Layar meminta passcode 6 angka. Tangan Alina gemetar di atas layar kaca yang retak itu. Ia mencoba kombinasi pertama, tanggal pernikahan mereka. Ia mencoba kombinasi kedua, tanggal lahir Bram. Layar iPad menampilkan peringatan. Coba lagi dalam 1 menit. Alina terduduk di lantai gudang. Keringat dingin sebesar biji jagung menetes di pelipisnya. Dadanya naik turun. Ia mencoba berpikir seperti suaminya. Bram adalah pria yang sentimental sekaligus manipulatif. Angka apa yang tidak akan pernah Alina coba buka karena terlalu menyakitkan? Angka apa yang selalu dihindari Alina seumur hidupnya? Air mata Alina menetes. Tangannya yang bergetar hebat perlahan terangkat kembali. Ia mengetikkan 6 angka, tanggal, bulan, dan tahun, di mana dokter menyatakan bahwa janin dalam kandungannya tidak lagi memiliki detak jantung. Tanggal kematian anak pertama mereka. Klik, layar bergeser terbuka. Gembok itu tak lagi terkunci. Hati Alina hancur lebur
detik itu juga. Fakta bahwa suaminya menggunakan hari paling traumatis dalam hidup mereka sebagai kata sandi untuk menyembunyikan kebusukan adalah sebuah kekejaman yang tak termaafkan. Waktu terus berjalan, baterai sisa 9%. Alina segera membuka aplikasi WhatsApp. Kosong, bersih. Ia membuka galeri foto. Hanya ada foto-foto pekerjaan dan pemandangan. Bram sangat rapi. Ia adalah pemain profesional yang tahu cara menyapu jejaknya. Tapi tidak ada penjahat yang sempurna. Alina menggulir layar galeri ke bagian paling bawah. Jari telunjuknya berhenti pada sebuah folder bertuliskan recently deleted atau terhapus baru-baru ini. Folder itu dilindungi oleh Faceit. Namun karena iPad ini masih menggunakan setelan keluarga lama, passcode angka tadi masih bisa digunakan. Alina membukanya. Di sana terdapat puluhan tangkapan layar atau screenshot, bukan foto wanita tanpa busana, bukan foto check-in hotel, melainkan screenshot percakapan teks. Nama kontaknya disimpan dengan rapi. Konsultan pajak. Alina memperbesar gambar tersebut. Matanya menyusuri baris demi baris teks di layar. Tulisan itu bercahaya biru, memantul di wajah Alina yang perlahan kehilangan rona merahnya. Isi pesan itu membalikkan dunia Alina 180 derajat. Itu bukan percakapan mesum, itu adalah diskusi bisnis tentang sebuah nyawa. Alina membaca pesan dari Bram. Pihak panti asuhan sudah setuju. Dokumen adopsi palsunya akan keluar minggu depan. Lalu balasan dari konsultan pajak yang dari gaya bahasanya Alina tahu persis itu adalah ketikan Karina. Bagus sayang, istrimu terlalu polos dan naif. Dia menangis terharu saat kau usulkan adopsi. Kapan kita beritahu dia kalau anak yang kita adopsi nanti sebenarnya adalah anak biologisku denganmu? Baterai iPad itu habis. Layarnya mati, menjadi hitam legam, gelap, segelap dunia Alina saat ini. iPad itu terlepas dari genggaman Alina, jatuh membentur lantai. Suaranya tenggelam oleh gelegar petir yang menyambar. Alina meremas dadanya yang terasa seperti dihantam godam besi. Ia mencoba menghirup udara, tapi paru-parunya menolak bekerja. Ia menangis tanpa suara, mulutnya menganga. Namun tak ada jeritan yang keluar. Rasa sakit ini terlalu besar untuk ditampung oleh tangisan manusia. Semuanya masuk akal. Sekarang, mengapa Bram tiba-tiba mengusulkan adopsi sebulan yang lalu? Mengapa Bram sangat antusias memilih bayi spesifik dari panti asuhan itu? Bayi itu bukan anak yatim piatu. Bayi itu adalah darah daging Bram dan Karina. Mereka tidak hanya merampas suaminya, mereka merampas rahimnya. Mereka merampas proses berdukanya. Mereka menjadikan Alina, istri sah ini, sebagai babysitter gratis tanpa bayaran untuk merawat anak hasil perselingkuhan mereka. Di lantai gudang yang dingin itu, air mata Alina berhenti menetes. Gemetar di tangannya perlahan menghilang. Ketika seorang wanita kehilangan segala hal yang ia percayai, ia tidak punya alasan lagi untuk takut. Kegelapan di gudang itu kini berpindah masuk ke dalam mata Alina. Ia memungut iPad tersebut, menyembunyikannya kembali. Ia berdiri, merapikan bajunya. Alina yang turun ke gudang ini sebagai seekor domba yang terluka, kini berjalan naik tangga sebagai seekor serigala yang siap main kabik-kabik mangsanya. Permainan baru saja dimulai. Bram dan Alina memastikan dirinya yang akan menulis aturan mainnya.